sini saya akan menjelaskan tentang apa itu motor bakar dua tak. Motor bakar dua tak itu adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami dua langkah piston. Nah, berbeda dengan motor bakar yang 4 tak, kalau motor bakar yang 4 tak itu mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakarannya. Meskipun keempat proses kayak intake, kompresi, tenaga, dan pembuangannya juga itu terjadi di motor bakar 2 tak. Mesin 2 tak juga ini telah digunakan dalam mesin diesel, terutama dalam rancangan piston berlawanan, kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar dan mesin untuk truk dan kendaraan berat. Adapun prinsip dari motor bakar 2 tak yaitu ada TMA atau titik mati atas. Posisi piston ini berada pada titik paling atas dalam silinder mesin, atau piston berada pada titik paling jauh dari poros engkol. Yang kedua ada TMB atau titik mati bawah. Posisi piston berada pada titik paling bawah dalam silinder mesin, atau piston berada pada titik paling dekat dengan poros engkol. Yang ketiga ada ruang bilas, yaitu ruangan di bawah piston di mana terdapat poros engkol, atau sering disebut sebagai bak engkol. Nah, fungsi dari bak engkol ini adalah untuk hasil campuran dari udara sebagai bahan bakar dan sebagai pelumas agar bisa tercampur lebih merata. Yang keempat ada pembilasan. Pembilasan yaitu proses pengeluaran gas hasil pembakaran dan proses pemasukan gas untuk pembakaran dalam ruang bakar. Pada saat piston bergerak dari TMB ke TMA, kejadian di atas piston itu ada akhir pembilasan diikuti dengan pemampatan campuran bahan bakar dan udara. Yang kedua ada menjelang piston ke TMA, busi melocotkan bunga api dan proses pembakaran akan dimulai. Terus kejadian di bawah piston itu ada campuran bahan bakar dan udara itu terhisap ke ruang engkol melalui saluran masuk yang disebabkan dengan adanya kevakuman. Proses yang kedua itu ada piston bergerak dari TMA ke TMB. Nah, kejadian di atas piston itu ada tekanan pembakaran mendorong piston ke TMB dengan sangat kuat. Langkah yang pertama, piston bergerak dari TMA ke TMB. Yang pertama itu saat bergerak dari TMA ke TMB, piston itu akan menekan ruang bilas yang berada di bawahnya. Nah, semakin jauh piston meninggalkan TMA menuju TMB, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. Yang kedua, pada titik tertentu, piston atau ring piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang. Umumnya, ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Yang ketiga, pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Yang keempat, pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan di dalam ruang bilas itu akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar, sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar menuju lubang pembuangan. Yang kelima, ada piston terus menekan ruang bilas sampai titik TMB, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Langkah yang kedua ada piston bergerak dari TMB ke TMA. Nah, saat bergerak dari TMB ke TMA, itu piston akan menghisap gas hasil pencampuran udara, bahan bakar, dan pelumas ke dalam ruang bilas. Nah, pencampuran ini tuh dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Saat melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston ini akan mengkompresi gas yang
terjebak di dalam ruang bakar. Piston akan terus mengkompresi gas dalam ruang bakar itu sampai ke TMA. Beberapa saat sebelum piston sampai ke TMA, pada mesin bensin itu busi akan menyala, sedangkan pada mesin diesel akan menyuntikkan bahan bakar. Untuk membakar gas dalam ruang bakar, waktu nyala busi dan penyuntikan bahan bakar itu tidak terjadi saat piston sampai ke TMA, melainkan terjadi sebelumnya. Ini dimaksudkan agar puncak tekanan akibat pembakaran dalam ruang bakar bisa terjadi saat piston mulai bergerak dari TMA ke TMB. Karena proses pembakaran membutuhkan waktu untuk bisa membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyala api, busi, atau dengan suntikan bahan bakar. Selanjutnya ada perbedaan desain mesin 2 tak dengan mesin 4 tak. Nah, pada mesin 2 tak itu sekali pembakarannya terjadi dalam satu putaran penuh pada poros engkol. Nah, sedangkan pada mesin 4 tak sekali proses pembakaran terjadi dalam 2 putaran penuh pada poros engkol. Mesin 4 tak memerlukan mekanisme katup dalam bekerjanya untuk membuka dan menutup lubang pemasukan dalam pembuangan. Sedangkan pada mesin 2 tak tidak membutuhkan katup. Piston dan ring piston berfungsi untuk membuka dan menutup lubang pemasukan dan pembuangan. Pada awalnya, mesin 2 tak ini tidak dilengkapi dengan katup. Namun dalam perkembangannya, katup satu arah akan dipasang di antara ruang bilas dan karburator. Dipasang di ruang bilas dan karburator itu untuk menjaga agar gas yang sudah masuk ke dalam ruang bilas tidak dapat masuk kembali ke karburator, dan untuk menjaga tekanan dalam ruang bilas secara ketat saat piston mengkompresi ruang bilas. Lubang pemasukan dan lubang pembuangan pada mesin 2 tak tak terdapat pada dinding silinder, sedangkan pada mesin 4 tak terdapat kepala silinder. Ini adalah alasan utama yang membuat mesin 4 tak tidak menggunakan oli samping. Mesin 2 tak memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan mesin 4 tak. Nah, kelebihan dari mesin 2 tak ini yaitu hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Mesin 2 tak ini juga lebih ringan dan kecil dibandingkan mesin 4 tak. Mesin 2 tak juga lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Meskipun dibalik kelebihan dari mesin 2 tak ini, mesin 2 tak juga tuh udah jarang digunakan dalam kendaraan-kendaraan, terutama kendaraan mobil, dikarenakan oleh beberapa kekurangan. Nah, kekurangan dari mesin 2 tak ini tuh ada efisiensi bahan bakar mesin 2 tak ini lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak atau lebih boros. Yang kedua, mesin 2 tak juga memerlukan pencampuran oli dengan bahan bakar atau oli samping untuk pelumasan silinder di mesinnya. Mesin 2 tak juga tuh menghasilkan polusi udara lebih banyak dibandingkan mesin 4 tak. Polusi terjadi dari pembakaran oli samping dan gas dari ruang bilas yang lolos atau bocor dan masuk ke lubang pembuangan. Pelumasan mesin 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak. Ini mengakibatkan usia suku cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih singkat. Mesin 2 tak diaplikasikan untuk mesin bensin maupun mesin diesel. Mesin bensin 2 tak ini digunakan paling banyak di mesin kecil seperti mesin sepeda motor, mesin pada gergaji, mesin potong rumput, mesin mobil salju, dan mesin untuk pesawat model. Mesin 2 tak yang besar biasanya bertipe mesin diesel, sedangkan mesin 2 tak ukuran sedang ini sudah sangat jarang digunakan karena emisi gas buang sulit untuk memenuhi standar unisi Euro 2. Penggunaan mesin 2 tak untuk sepeda motor sudah semakin jarang digunakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Triagnesia dengan NPM 2314071022 dari kelas TPA 23. Di sini saya akan membuat tugas video menjelaskan tentang apa itu motor bakar dengan dosen pengampu Bapak Mareli. Langsung saja disimak videonya. Motor bakar secara sederhana dapat kita pahami sebagai mesin yang mengkonversi energi dari energi kimia yang terkandung pada bahan bakar menjadi energi mekanik pada poros motor bakar. Daya yang dihasilkan akan langsung dimanfaatkan sebagai penggerak. Contoh motor bakar ada dua, yang pertama motor bakar diesel dan yang kedua motor bakar bensin. Motor bakar diesel atau mesin diesel merupakan motor bakar pembakaran dalam yang memakai panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan pembakaran bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Diesel dinyatakan karena kompresi yang tinggi di dalam silinder, kemudian bahan bakar disemprotkan oleh nozzle atau juga sering disebut compression ignited engine. Diesel hanya udara segar saja yang masuk ke dalam silinder. Pada waktu torok hampir mencapai titik mati atas, bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder dan disinilah terjadinya proses penyalaan untuk pembakaran pada saat udara di dalam silinder sudah bertemperatur tinggi. Yang kedua, motor bakar bensin. Motor bakar bensin ini merupakan jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan penyalaan busi pada proses pembakarannya dan dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin atau sejenisnya. Motor bensin proses penyalaannya dengan menggunakan loncatan bunga api listrik. Motor bensin pada rangka hisap yang dihisap pada bahan bakar dan udara segar. Jenis mesin kalor atau heat engine ini digolongkan menjadi dua, yaitu motor pembakaran luar dan motor pembakaran dalam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan motor pembakaran luar? Nah, motor pembakaran luar ini mesin yang menghasilkan daya dengan memakai peralatan lain untuk menghasilkan media yang dapat digunakan untuk menimbulkan daya seperti turbin uap, di mana uap yang digunakan untuk menghasilkan daya berasal dari proses lain yang terjadi di boiler. Nah, pada boiler tersebut air dipanaskan sehingga menghasilkan uap, dan kemudian uap ini dikirim ke turbin uap untuk menghasilkan daya. Nah, kemudian untuk yang motor pembakaran dalam ini merupakan mesin yang menghasilkan daya dari proses pembakarannya yang terjadi dalam mesin itu sendiri. Hasil pembakaran bahan bakar dan udara digunakan langsung untuk menimbulkan daya. Nah, mesin yang menggunakan piston ini diantaranya gasoline engine, diesel engine, dan mesin dengan turbin penggerak atau turbin gas. Selanjutnya, untuk bagian-bagian motor bakar ini ada 10 komponen, yaitu yang pertama ada bagian silinder. Silinder ini adalah rongga tempat proses pembakaran itu terjadi. Nah, dalam mesin pembakar terdapat beberapa silinder yang biasanya terbuat dari baja tahan karat atau paduan aluminium. Piston bergerak naik dan turun di dalam silinder, menghasilkan gerakan mekanik. Nah, yang bagian yang kedua ini ada piston. Piston itu adalah komponen berbentuk silinder yang terbuat dari paduan logam ringan. Piston ini bergerak naik dan turun di dalam silinder dan membantu menghasilkan gerakan yang diteruskan ke crankshaft. Yang ketiga itu ada bagian crankshaft. Nah, crankshaft ini adalah proses yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi. Crankshaft adalah bagian vital dari mesin bakar, dan keseimbangannya itu harus dipertahankan dengan
presisi tinggi untuk menghindari getaran berlebihan. Crankshaft meneruskan gerakan piston ke roda gigi dan poros penggerak, sehingga menghasilkan putaran yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan mekanik. Yang keempat ini ada sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar ini terdiri dari tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, injektor atau karburator, dan saluran bahan bakar. Nah, fungsinya ini adalah untuk menyediakan bahan bakar dalam jumlah yang tepat dan proporsi dengan udara untuk pembakaran. Yang kelima ada sistem penyalaan. Sistem penyalaan ini termasuk busi dan sistem pengapian. Busi ini melepaskan percikan listrik yang menyebabkan pembakaran campuran udara bahan bakar di dalam silinder. Komponen yang keenam ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan ini bertugas menyediakan minyak pelumas ke bagian-bagian bergerak di dalam mesin untuk mengurangi gesekan dan mencegah keausan berlebihan. Komponen yang ketujuh ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan ini menggunakan cairan pendingin atau biasanya itu dipakai air. Terus radiator dan kipas adalah komponen penting dalam sistem ini. Fungsinya itu untuk mencegah suhu mesin meningkat melebihi ambang batas aman, menghindari overheat dan kerusakan pada komponen. Nah, komponen yang kedelapan ada komponen sistem pemasukan dan pembuangan udara. Sistem pemasukan menyediakan udara bersih ke ruang bakar, sementara sistem pembuangan mengeluarkan gas-gas buang setelah pembakaran tadi. Intake manifold dan exhaust manifold adalah komponen utama di sini. Komponen yang kesembilan ada katup. Katup ini mengatur aliran campuran udara bakar ke dalam dan gas buang keluar dari silinder. Katup juga memastikan bahwa tekanan tetap terjaga selama siklus mesin. Komponen yang ke-10 ini ada komponen ruang bakar. Nah, ruang bakar ini adalah area di dalam silinder di mana pembakaran sebenarnya terjadi. Desain ruang bakar mempengaruhi efisiensi dan performa mesin itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Tirnesia dari kelas TK 23. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah motor bakar teknik pertanian yang berjudul motor bakar diesel 4 tak dengan dosen pengaku Bapak Mareli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu motor bakar diesel. Nah, apa sih motor bakar diesel itu? Motor bakar diesel itu atau mesin diesel adalah mesin pembakaran yang memanfaatkan prinsip kenaikan suhu pada campuran gas dan bahan bakar saat dikompresi. Nah, cara kerja mesin diesel ini ada 4 fase, yaitu fase hisap, fase kompresi, fase pembakaran, dan fase pembuangan. Prinsip kerja dari mesin diesel itu sendiri yaitu dengan melakukan pembakaran bahan bakar melalui tekanan tinggi dan panas yang dihasilkan oleh kompresi udara di dalam silinder mesin. Nah, proses kerja mesin diesel itu dimulai dengan pengisian silinder dari udara. Saat piston bergerak naik, udara dihisap ke dalam silinder. Selanjutnya, piston bergerak turun untuk melakukan kompresi terhadap udara yang telah dihisap sebelumnya. Mesin diesel menggunakan panas kompresi untuk membakar bahan bakar yang terinjeksi ke dalam ruang bakar. Mesin ini juga memiliki efisiensi termal yang paling baik karena memiliki rasio kompresi yang tinggi daripada mesin-mesin lainnya. Nah, kelebihan mesin diesel ini itu penggunaan yang lebih irit daripada mesin bensin. Karena mesin
diesel ini memiliki kandungan kalor yang lebih besar serta menghasilkan tenaga yang lebih maksimal. Pembakaran pada diesel terjadi karena adanya kenaikan temperatur campuran udara dan bahan bakar akibat kompresi torak. Bahan bakar yang tersebut itu disebut solar. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen dari mesin diesel. Yang pertama ada blok silinder. Blok silinder ini perangkat keras komponen yang memiliki peran yang vital. Terbuat dari besi yang terstandarisasi. Blok silinder juga berfungsi sebagai meletakkan berbagai komponen mesin lainnya. Pemilihan besi juga itu harus mempunyai presisi yang tinggi. Blok silinder dilengkapi dengan penunjang kinerja mesin seperti water jacket, silinder, dan tempat pengisian minyak. Yang kedua ada kepala silinder. Di dalam blok silinder terdapat kepala silinder yang juga memegang peran penting. Kepala silinder ini berfungsi sebagai tempat pembakaran yang melibatkan bahan bakar dan udara yang terkompres. Nah, bagian ini tuh dilengkapi alat seperti spring, valve, dan rocker arm. Seiring berkembangnya teknologi mesin, ada variasi tangki pembakaran yang terdapat di mesin diesel. Yang ketiga ada piston atau torak. Nah, piston ini berfungsi sebagai penerima tekanan hasil dari pembakaran yang terjadi di kepala silinder. Dan juga untuk mengatur volume agar berproses kerja mesin bisa berlangsung. Piston juga melakukan satu siklus gerakan naik turun sebanyak 4 kali atau 2 kali putaran porus engkol, yang dimana ini sama dengan kinerja bensin selama 4 siklus. Yang keempat ada button piston. Button piston ini atau button torak itu adalah jembatan penghubung antara piston dan porus engkol. Ketika terjadinya perputaran siklus, batang piston harus mampu berputar secara baik. Batang piston harus kokoh dan tahan terhadap temperatur tinggi. Yang kelima ada porus engkol. Nah, porus engkol ini memiliki tampilan fisik memanjang dengan plat besi yang saling berhimpitan. Nah, berfungsi sebagai pengubah gerak naik turunnya piston. Nah, gerakan tersebut itu akan secara otomatis menggerakkan flywheel. Yang keenam ada penampung oli. Nah, penampung oli itu berfungsi sebagai penampung oli ketika mesin sedang berjalan. Bahan bakar terbuat dari besi tipis, namun memiliki karakteristik material yang kuat. Nah, penampung oli juga ini terdapat batalan jurnal atau jurnal bearing yang berguna untuk menyalurkan oli ke bagian dalam blok silinder. Selanjutnya ada klep, yaitu berbentuk seperti payung dengan besi pipi di atasnya. Nah, klep ini juga berfungsi sebagai jalan keluar masuknya uap hasil pembakaran dengan cara membuka atau menutup material juga tahan panas dan kokoh. Yang kedelapan ada flywheel atau roda gila. Roda gila pada mesin itu berguna untuk menyimpan tenaga di dalam mesin. Karena adanya komponen ini, kinerja di dalam mesin diesel tuh semakin seimbang. Secara fisik, flywheel juga terpasang menyambung dengan porus engkol. Nah, yang terakhir tuh ada timing gear. Timing gear ini tuh seperti roda bergerigi yang memiliki fungsi sebagai pengatur bahan bakar serta mengatur klep untuk membuka dan menutup. Cara kerja mesin diesel itu ada 4 fase. Yang pertama itu fase hisap. Nah, pada fase ini tuh terjadi pembesaran volume karena masuknya udara ke dalam ruang bakar melalui klep. Piston juga bergerak untuk mengatur volume supaya lebih teratur sebelum akhirnya terjadi fase kompresi. Nah, yang kedua itu ada fase kompresi. Fase ini tuh sangat penting dan sangat berpengaruh untuk terjadinya sistem pembakaran pada ruang bakar mesin diesel ini.
Nah, setelah udara disedot ke dalam ruang pembakaran, maka piston merapat dengan rasionya 15:1 dan 22:1. Nah, sehingga menghasilkan tekanan 40 bar. Tekanan yang tinggi itu akan menaikkan suhu udara menjadi 550 derajat Celcius. Yang ketiga ada fase pembakaran. Nah, pada fase pembakaran itu tuh ketika piston sudah mencapai pada titik mati atau TMA dan bertekanan udara tinggi, maka injektor itu akan menyemprotkan solar ke ruang mesinnya. Proses pencampuran udara terkompresi dengan bahan bakar solar akan terjadi sebuah pembakaran. Pada proses ini menyebabkan gaya ekspansi piston untuk menyentuh titik mati bawah untuk menggerakkan mesin. Nah, fase yang terakhir itu adalah fase pembuangan. Pada fase pembuangan ini tuh piston kembali bergerak ke atas dengan klep terbuka karena adanya momen kelembaban suatu benda untuk berputar sesuai porosnya. Sebagai hasilnya, gas sisa pembakaran keluar dari kutub Eckhouse. Keuntungan menggunakan mesin diesel sebagai sumber tenaga dalam kendaraan atau peralatan industri telah memantapkan posisinya sebagai salah satu pilihan yang paling efisien dan handal. Proses kerja yang unik, efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, dan karakteristik porsi yang kuat membuat mesin diesel menjadi pilihan yang paling diminati di berbagai sektor. Nah, apa saja sih keuntungan dari mesin diesel itu? Keuntungan dari mesin diesel yaitu yang pertama ada efisiensi bahan bakar. Efisiensi bakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin. Proses kompresi udara yang lebih tinggi dalam mesin diesel menghasilkan lebih banyak energi dari bahan bakar, sehingga jarak tempuh per liter bahan bakar lebih baik. Yang kedua ada torsi lebih tinggi. Mesin diesel menghasilkan torsi yang lebih tinggi pada putaran rendah. Nah, ini berarti tenaga yang lebih besar tersedia pada kecepatan rendah, membuat mesin diesel itu cocok untuk kendaraan komersial, truk, dan kendaraan bermuatan berat. Yang ketiga ada umur pakai yang lebih lama. Nah, mesin diesel ini memiliki umur pakai yang lebih lama dibandingkan dengan mesin bensin. Struktur internal mesin diesel yang lebih kokoh dan beban kerja yang lebih rendah pada putaran rendah berkontribusi pada umur pakai yang lebih panjang. Nah, ada pemakaian bahan bakar alternatif. Nah, mesin diesel memiliki fleksibilitas dalam menggunakan berbagai jenis bahan bakar alternatif, seperti biodiesel atau bahan bakar sintesis, yang dapat membantu mengurangi dampak lingkungan. Kesimpulannya yaitu mesin diesel menggunakan panas kompresi untuk membakar bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Nah, motor bakar ini juga mempunyai komponen-komponen yang penting pendukung proses pembakarannya. Cara kerja mesin ini juga dimulai dari fase hisap, fase kompresi, dan fase pembakaran hingga fase pembuangan. Terus perawatan mesin diesel juga harus ekstra karena memiliki ruang pembakaran yang cepat kotor dan lebih rumit daripada mesin bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Trakanesia dari kelas TEP A23. Baik, di sini saya akan membuat tugas video motor bakar teknik pertanian dengan judul sistem penyaluran bahan bakar solar dan bensin. Mari disimak videonya. Baik, yang pertama itu ada pengertian solar. Solar itu dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai diesel atau solar. Nah, diesel adalah cairan bahan bakar yang terbentuk dari molekul hidrokarbon kompleks dengan titik didih 150 derajat Celcius sampai 380 derajat Celcius pada proses destilasi minyak bumi. Nah, solar ini juga itu disebut dengan bahan bakar distilat minyak bumi yang dijual untuk dipergunakan pada kendaraan bermotor yang menggunakan mesin penggapaian kompresi. Solar juga dikenal dengan
dengan sebutan bahan bakar diesel atau cairan yang berwarna kuning kecoklatan yang diperoleh dari penyulingan minyak bumi. Bahan bakar ini digunakan untuk mengoperasikan mesin diesel yang ditemukan di berbagai macam kendaraan dan mesin, termasuk truk, bus, alat berat, mesin industri, dan mobil. Kualitas bahan bakar solar juga itu ditentukan oleh seberapa tinggi angka dalam kandungan diesel tersebut, di mana rentang angka setana berada pada kisaran pengukuran angka 1-100. Nah, semakin tinggi nilai setana sebuah hasil olahan diesel, maka ia akan semakin cepat terbakar dan memiliki kemurnian yang tinggi. Solar dibuat melalui proses penyulingan minyak bumi. Minyak bumi ini dipanaskan dan dipisahkan menjadi berbagai fraksi, termasuk solar. Solar kemudian dimurnikan untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan lainnya. Solar memiliki beberapa sifat penting yang membuat cocok untuk digunakan dalam mesin diesel, yakni memiliki titik didih yang tinggi, kepadatan tinggi, serta pelumasan alami, yaitu solar memiliki sifat pelumasan alami yang membantu melindungi bagian-bagian internal mesin diesel. Cara kerja bahan bakar diesel atau solar. Diesel atau solar itu hanya digunakan pada mesin diesel. Bahan bakar ini itu diperoleh dari destilasi fraksi minyak bumi yang memiliki tingkat volatil rendah, atau dapat dikatakan fraksi diesel ini tidak mudah menguap jika dibandingkan dengan bensin. Nah, oleh sebab itu, diesel ini mempunyai tekstur yang lebih tebal serta unsur yang lebih padat. Pada mesin diesel, bahan bakar dinyalakan bukan oleh percikan api, seperti pada mesin bensin. Pembakaran mesin diesel terjadi oleh panas dari udara yang dikompresi di dalam silinder. Panas udara tersebut berasal dari bahan bakar yang disuntikkan dalam bentuk semprotan ke udara panas terkompresi. Dengan volume yang sama, solar melepaskan lebih banyak energi pada pembakaran dibanding bensin, sehingga mesin diesel umumnya menghasilkan penghematan bahan bakar yang lebih baik daripada mesin bensin. Nah, selain itu juga produksi solar ini memerlukan langkah pemurnian yang lebih sedikit daripada mesin bensin, sehingga harga eceran solar atau diesel secara tradisional lebih rendah daripada bensin. Ini juga tergantung dari lokasi, musim, dan pajak dan peraturannya. Nah, di sisi lain juga bahan bakar ini telah diformulasikan secara tradisional, menghasilkan jumlah yang lebih besar dari polutan udara tertentu seperti sulfur dan partikulat karbon padat. Sistem penyaluran bahan bakar solar, yaitu yang pertama ada produksi bahan bakar solar. Bahan bakar solar diproduksi di kilang-kilang minyak yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan minyak besar, seperti PT Pertamina. Bahan bakar ini diproduksi dari hasil penyulingan minyak mentah. Yang kedua ada pengolahan dan penyimpanan. Setelah diproduksi, solar disimpan di fasilitas penyimpanan terminal sebelum didistribusikan ke berbagai daerah. Fasilitas ini umumnya berada di pelabuhan atau lokasi strategis untuk memudahkan distribusi. Yang ketiga ada distribusi ke agen atau depot. Bahan bakar solar yang didistribusikan dari terminal atau kilang menuju agen atau depot yang berada lebih dekat dengan konsumen. Agen atau depot ini bisa berupa perusahaan distribusi yang bekerja dengan Pertamina atau lembaga pemerintah terkait. Yang keempat ada pendistribusian ke SPBU. Nah, solar yang sudah sampai di agen atau depot kemudian didistribusikan ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Solar yang sudah sampai di agen atau depot ini kan didistribusikan ke SPBU. Terus penyaluran solar ke SPBU ini dilakukan dengan menggunakan truk tangki atau kapal tanker untuk daerah yang lebih sulit dijangkau. Yang kelima ada pendistribusian ke konsumen. Konsumen yang membeli solar di SPBU dapat berupa masyarakat umum, kendaraan angkutan barang, industri, atau sektor pertanian yang membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan operasional mereka. Yang keenam ada regulasi dan pengawasan.
Untuk mengontrol harga dan ketersediaan bahan bakar solar, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, serta Badan Pengatur Hilir Minyak Gas dan Bumi atau BPH Migas, melakukan regulasi dan pengawasan. Mereka juga mengatur distribusi agar bisa menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, serta menjaga agar pasokan tetap stabil. Selanjutnya, pengertian bensin. Bensin merupakan campuran hidrokarbon cair yang mudah menguap dan terbakar, yang berasal dari minyak bumi dan digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin pembakaran dalam. Bensin juga digunakan sebagai pelarut untuk minyak dan lemak. Awalnya merupakan produk sampingan dari industri minyak bumi atau minyak tanah merupakan produk utamanya. Bensin ini menjadi bahan bakar mobil yang disukai karena energi pembakarannya yang tinggi dan kapasitas untuk bercampur dengan udara dalam karburator. Bensin juga merupakan campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon yang terbentuk cair dan digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin pembakaran internal pada kendaraan. Bensin berasal dari minyak tanah dan cairan minyak bumi lainnya. Banyak orang yang menyukai bahan bakar ini karena bensin memiliki energi pembakaran yang tinggi dan kapasitas untuk mencampur dengan udara di dalam karburator dengan mudah. Bensin juga memiliki sifat jenuh dengan kandungan atom C atau karbon sebanyak 4-12 per molekul. Nah, di dalam bensin ini biasanya sudah terdapat tambahan tetratilet yang berfungsi untuk memperlambat pembakaran. Akan tetapi, penambahan zat tersebut telah berhenti sejak tahun 1080-an karena toksisitas senyawa timbal yang ikut terbuang dalam hasil pembakaran. Cara kerja mesin bensin yaitu yang pertama ada sistem bahan bakar. Nah, saat mesin dihidupkan, pompa bahan bakar akan mengambil bensin dari tangki bahan bakar dan menyalurkan ke filter. Di filter ini, bensin akan disaring dari kotoran dan air. Yang kedua ada siklus 4 langkah atau piston yang terhubung dari poros engkol akan bergerak naik dan turun di dalam silinder. Setiap 4 langkah piston, mesin akan menghasilkan tenaga melalui siklus 4 langkah. Yang pertama ada langkah hisap, yang kedua ada langkah kompresi, yang ketiga ada langkah pembakaran, dan yang keempat ada langkah buang. Yang terakhir itu ada pembakaran. Bahan bakar disuntikan ke dalam ruang pembakaran dan dicampur dengan udara. Kemudian udara dan bahan bakar akan dinyalakan oleh percikan api busi. Sifat-sifat pada mesin bensin yaitu ada mudah terbakar dan mudah menguap pada suhu normal, dan tidak berwarna dan jernih, memiliki bau, memiliki titik beku yang sangat rendah yaitu minus 50 derajat Celcius. Titik nyala yang sangat rendah yaitu berkisar antara min 15 derajat Celcius sampai min 43 derajat Celcius, dan memiliki berat jenis 67,8 API atau American Petroleum Institute atau 0,71 sampai 0,77 gram per centimeter kubik. Sistem penyaluran pada bahan bakar mesin bensin yaitu yang pertama ada tangki bahan bakar. Tempat penyimpanan utama bahan bakar. Tangki biasanya terbuat dari bahan material yang tahan korosi dan dilengkapi dengan sistem ventilasi untuk menghindari penumpukan tekanan. Yang kedua ada pompa bahan bakar. Pompa ini bertugas memompa bensin dari tangki dan saluran bahan bakar. Pompa ini bisa berada di dalam tangki maupun di luar tangki. Pompa bahan bakar bekerja dengan tekanan yang cukup untuk memastikan bahan bakar sampai ke injektor. Yang ketiga ada filter bahan bakar. Filter ini menyaring kotoran dan partikel yang mungkin ada di dalam bahan bakar sebelum masuk ke mesin untuk melindungi injektor dan komponen lainnya dari kerusakan. Yang keempat ada saluran bahan bakar. Saluran yang menghubungkan tangki, pompa bahan bakar,
filter, dan injektor. Biasanya terbuat dari bahan yang tahan tekanan tinggi dan korosi. Yang kelima, ada rail bahan bakar atau saluran tempat bahan bakar berada sebelum disalurkan ke injektor. Rail bahan bakar sering kali dilengkapi dengan regulator tekanan bahan bakar untuk menjaga tekanan yang konsisten. Yang keenam, ini ada injektor bahan bakar. Nah, komponen ini bertugas menyemprotkan bahan bakar ke ruang bahan bakar mesin dalam bentuk kabut halus agar tercampur dengan udara dan terbakar dengan efisien. Yang ketujuh, ada regulator tekanan bahan bakar. Untuk mengontrol tekanan bahan bakar dalam sistem agar tetap stabil. Biasanya terletak pada rail bahan bakar dan bertugas untuk menjaga tekanan pada tingkat yang sesuai dengan injektor. Yang kedelapan, ada sensor dan sistem kontrol. Sensor seperti sensor aliran udara dan sensor oksigen bekerja bersama sistem ECU atau Engine Control Unit. Nah, ini untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara agar mesin beroperasi dengan efisien dan ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Triakanisia dengan NPM 231407102 dari kelas TPA 23. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah MBTP dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli yang berjudul Sistem Kelistrikan dan Sistem Pendinginan. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian dari sistem kelistrikan. Pengertian dari sistem kelistrikan ini adalah sistem yang berfungsi menyalurkan arus listrik ke berbagai komponen motor yang memerlukan daya listrik seperti pencahayaan, pembakaran, dan pengapian. Sistem kelistrikan sepeda motor juga ini mempunyai peran penting dalam penyaluran arus listrik ke setiap komponen yang memerlukan daya listrik, mulai dari bagian pencahayaan hingga pembakaran atau pengapian. Komponen-komponen pada sistem kelistrikan yaitu yang pertama ada kiprok. Kiprok atau yang biasa disebut resistive regulator ini tuh berfungsi sebagai menstabilkan tegangan listrik serta mengubah arus listrik. Kondisi kiprok sangat mempengaruhi masa pakai aki sebagai sumber daya listrik. Nah, arus listrik yang melalui kiprok ini akan distabilkan dan diubah menjadi arus listrik yang satu arah atau dari AC menjadi DC sebelum dialirkan ke aki. Selain itu juga kiprok sebagai penstabil tegangan listrik yang mengalirkan ke aki. Karena jika arus terlalu besar akan mengakibatkan overchange. Sementara itu, jika arus yang terlalu kecil akan menyebabkan aki tekor. Jadi tegangan dan arus yang mengalir ke aki itu harus dalam kondisi jumlah yang sama. Saat terjadi masalah pada sistem kelistrikan pada sepeda motor, komponen inilah yang biasanya harus diperiksa terlebih dahulu. Selain kiprok, yang kedua ada spool atau generator. Spool adalah komponen sistem kelistrikan sepeda motor yang berfungsi sebagai penghasil energi listrik untuk ke seluruh kebutuhan kelistrikan motor, termasuk mengisi daya aki. Spool ini menghasilkan arus listrik AC atau bolak-balik. Energi listrik yang dihasilkan oleh spool kemudian digunakan untuk perangkat motor seperti busi, CDI, bola lampu, dan lainnya. Tegangan dari AC dari spool ini diubah terlebih dahulu menjadi DC atau searah menggunakan kiprok. Yang ketiga ada kabel bodi. Kabel bodi atau kabel badan ini salah satu komponen vital pada sebuah rangkaian sepeda motor. Karena komponen listrik ini yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dalam keadaan bodi. Yang ketiga yaitu ada kabel bodi. Kabel bodi atau biasa disebut kabel badan itu
menjadi salah satu komponen yang sangat penting pada sebuah rangkaian sepeda motor, karena komponen ini yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik adalah kabel bodi. Kabel bodi ini berfungsi untuk menyalurkan listrik dari spool ke aki dan menyebarkan ke beberapa komponen seperti lampu, elektrik starter, klakson, dan kunci kontak. Yang keempat ada sekring. Sekring yaitu komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai perangkat keamanan listrik. Nah, dengan sekring ini, kerusakan komponen kelistrikan akibat hubungan arus pendek itu bisa dicegah. Nah, sekring juga bisa memutuskan arus listrik secara otomatis saat terjadi aliran arus listrik yang tidak stabil atau akibat korslet. Nah, sehingga kerusakan ini tidak menyebar ke komponen lainnya. Selanjutnya yaitu ada baterai. Baterai atau aki ini berfungsi untuk menyimpan listrik. Energi listrik cadangan ini bisa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor ketika di starter. Nah, selain itu juga baterai dimanfaatkan untuk mengoperasikan perangkat motor lainnya seperti ECU, CDI, dan lampu. Nah, jika baterai ini habis, itu akan mempengaruhi kinerja komponen kelistrikan. Hal terburuk adalah seperti motor itu tidak bisa dinyalakan ketika baterai habis. Selanjutnya ada koil. Koil itu merupakan salah satu rangkaian kelistrikan pada sepeda motor. Komponen ini tuh berbentuk seperti tabung dan bertugas untuk menyuplai arus menuju busi. Koil ini sangat penting karena motor tidak bisa menyala jika komponen ini tidak ada atau rusak. Koil juga ini berfungsi sebagai untuk menaikkan listrik dari aki ke ECM atau CDI. Nah, akan tetapi mengalir menuju busi juga berkat peran koil. Selanjutnya yaitu ada kapasitor. Kapasitor ini merupakan komponen yang berfungsi untuk menyerap api ke breakpoint supaya tegangan sekunder pada koil naik. Nah, umumnya setiap motor itu dilengkapi dengan 2 bak kapasitor untuk menunjang daya tambahan yang terletak pada kumparan. Selanjutnya ada CDI atau platina atau ECM. Nah, meskipun memiliki sistem kerja yang sedikit berbeda, ketiga komponen ini tuh memiliki fungsi yang beda-beda. Yang pertama yaitu ada platina. Platina itu merupakan pengapian konvensional yang digunakan sebagai elektroda di busi. Nah, ini tuh untuk membantu menjaga konsistensi dan keandalan api busi. Yang selanjutnya ada CDI. CDI ini digunakan untuk membangkitkan energi tinggi untuk memicu busi dan juga untuk meningkatkan kinerja pembakaran yang digunakan dalam sistem kerja karburator. Nah, sementara itu ECM adalah unit kontrol mesin yang dipakai untuk dalam mesin injeksi. Ini tuh gunanya untuk mengatur dan mengelola berbagai fungsi mesin, termasuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengontrol emisi, dan memastikan kinerja yang optimal. Selanjutnya yaitu ada sistem pendingin. Nah, sistem pendingin ini adalah rangkaian yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal dan tidak mengalami overheating. Sistem pendingin ini juga penting untuk menjaga keselamatan dan efisiensi sepeda motor. Nah, pada sistem pendingin sepeda motor ini memanfaatkan sirip pendingin yang ada pada mesin motor. Sistem ini akan bekerja ketika motor berjalan. Oleh karena itu, mesin tidak ditutup sehingga aliran udara akan bekerja. Cara kerjanya yaitu ketika motor berjalan, udara akan melewati celah dari setiap sirip mesin. Fungsi sistem pendingin yaitu untuk menjaga suhu mesin agar tetap ideal, sehingga mesin dapat bekerja secara optimal dan mengurangi emisi gas buang. Jika suhu mesin terlalu panas, ini akan mengakibatkan overheat dan berpotensi untuk merusak komponen mesin. Selain itu juga mengurangi emisi gas buang
mencegah mesin dari keausan, dan mengurangi getaran mesin dan kebisingan mekanis. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen pada sistem pendinginan. Nah, yang pertama itu ada radiator cam. Radiator cam ini berfungsi sebagai tempat penampungan cair pendingin dan juga berfungsi untuk mengurangi suhu panas yang dihasilkan oleh mesin. Bagian ini cenderung rentan terhadap kebocoran dikarenakan radiator cam terbuat dari besi, aluminium, dan kisi-kisi yang tipis. Oleh karena itu, diperlukan pelindung ekstra pada bagian luar radiator cam agar tidak mudah terkena benturan. Yang kedua itu ada selang radiator. Selang radiator ini umumnya terbuat dari bahan karet elastis yang dicampur dengan jahitan benang pada bagian di dalamnya. Nah, ini berfungsi untuk menambah ketahanan terhadap suhu panas. Selang radiator berfungsi untuk mengalirkan air radiator agar dapat beredar dengan baik di dalam sistem pendingin. Selanjutnya yaitu ada water pump. Water pump ini terdiri dari shaft, bearing, seal, dan kipas, dan cover water pump yang terbuat dari besi babat. Komponen ini berfungsi untuk memompa air radiator agar tetap beredar sesuai dengan putaran mesin. Yang keempat ada termostat. Nah, termostat ini berfungsi sebagai pintu gerbang yang mengatur sirkulasi air radiator di saat suhu mesin melebihi batas tertentu. Nah, ketika termostat terbuka, termostat ini mengalirkan air radiator ke dalam silinder yang panas dan menggantinya dengan air radiator yang masih dingin untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Yang kelima ada tangki cadangan. Tank reserve ini terbuat dari plastikan dan berfungsi untuk menampung cadangan air radiator. Jika air radiator dalam radiator cam berkurang, sistem akan menyalurkan air radiator koolen baru dari tangki cadangan. Yang keenam ada kipas radiator. Kipas radiator ini terletak pada bagian belakang radiator cam dan bekerja ketika ECT mendeteksi suhu mesin melampaui batas tertentu. Kipas akan berhenti bekerja setelah suhu mesin turun. Proses ini akan berjalan secara otomatis di saat motor sedang digunakan. Selanjutnya yaitu ada ECT atau Engine Coolant Temperature. ECT ini berfungsi sebagai sensor yang memonitor suhu mesin sepeda motor. Jika suhu mesin melampaui batas normal, ECT akan memberikan sinyal kepada motor cam fan untuk bekerja menurunkan suhu mesin motor. Pemeriksaan sistem pendingin motor ini sebaiknya dilakukan secara rutin, terutama pengecekan level air radiator di dalam tangki cadangan. Nah, jika air radiator koolen ini sudah mencapai batas rendah, maka lakukanlah pengisian ulang air radiator hingga batas atas. Dan jangan lupa untuk melakukan pengurasan air radiator. Sebaiknya dilakukan setiap 10.000 km. Dan pastikan untuk menggunakan Honda Primax coolant dengan campuran bahan anti karat yang berfungsi untuk menjaga komponen sistem radiator agar lebih tahan lama. Selanjutnya yaitu ada jenis sistem pendingin pada sepeda motor, yaitu yang pertama ada pendingin udara. Nah, untuk kendaraan kecil seperti motor bebek dan motor sport di bawah 150 cc menggunakan sistem pendingin jenis ini. Nah, di mana untuk mendinginkan mesin pada bagian silinder dan kepala silinder diberi kisi-kisi atau sirip untuk menangkap angin yang berfungsi sebagai pendingin. Nah, namun cara pendingin ini hanya bisa bekerja saat mesin menerima angin secara langsung yang diterima oleh mesin saat digunakan berkendara. Sehingga saat motor dalam keadaan berhenti atau dalam kondisi macet, pendinginan jenis ini kurang optimal. Yang kedua ada pendingin udara dengan kipas. Sistem pendinginan mesin ini sangat umum digunakan untuk sepeda motor skutik di kelas 1100 cc seperti Honda Beat, Scoopy, dan Genio, di mana untuk pendinginan bagian mesin ini menggunakan udara bertekanan yang dihasilkan oleh kipas pendingin.
Yang kedua yaitu ada pendingin udara dan kipas. Nah, sistem pendinginan ini sangat umum digunakan pada sepeda motor skutik di kelas 110 cc seperti Honda Beat, Scoopy, dan Genio. Di mana untuk mendinginkan bagian mesin ini menggunakan udara bertekanan yang dihasilkan oleh kipas pendingin yang bekerja sesuai putaran mesin. Nah, memiliki nama lain Forced Air Cooling System. Pendinginan jenis ini aman digunakan ketika digunakan berkendara saat kondisi macet. Nah, namun harus selalu dijaga perawatan dan kebersihannya untuk menjaga komponen pendingin bekerja secara maksimal. Yang ketiga ada pendingin cairan. Sepeda motor Matic Premium dan Sport Honda keluaran terbaru menggunakan sistem pendingin mesin jenis ini karena lebih canggih dan juga lebih efisien, di mana bisa mempertahankan panas mesin dalam kondisi ideal sehingga performa mesin tetap maksimal. Pendingin cairan atau yang disebut liquid cooling system memiliki beberapa komponen di mana cairan khusus atau water coolant disirkulasikan untuk mendinginkan bagian-bagian mesin lewat ruang khusus atau water jacket, yang dimana panas dihasilkan mesin diserap kemudian dikeluarkan melalui kisi-kisi radiator. Selain melalui proses pendinginan menggunakan angin secara langsung saat digunakan berkendara, kisi-kisi radiator juga biasanya menggunakan tambahan angin dari kipas, baik yang terpasang terpisah dan ada juga kipas yang berputar menggunakan poros engkol seperti yang digunakan oleh model skutik. Yang keempat ada pendingin oli. Kinerjanya mirip seperti pendingin cairan radiator, tapi media pendinginan bukan menggunakan cairan khusus atau water coolant, melainkan menggunakan oli mesin. Di mana oli mesin ini yang digunakan pada sepeda motor yang menggunakan sistem pendingin ini memiliki dua fungsi. Selain bertugas untuk melumasi bagian mesin, juga untuk dipaksa untuk bersirkulasi menggunakan mesin. Dan saat ini sistem pendinginan jenis ini tidak digunakan lagi karena tidak efisien, juga karena jika oli mesin yang digunakan dalam kondisi kotor bisa mempengaruhi kinerja pendinginan yang tidak optimal. Khusus untuk kendaraan sepeda motor Honda yang menggunakan sistem pendingin cairan, sangat disarankan untuk menggunakan air coolant atau produk air coolant rekomendasi pabrik, yaitu Premix dan coolant AHM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Triaknesia dari kelas TEPA 23. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah MBTP yang berjudul Sistem Transmisi dan Pelumasan dengan dosen pengampu Bapak Mareli. Baik, yang pertama yaitu ada sistem transmisi. Sistem transmisi ini adalah bagian dari kendaraan yang ada pada mesin dengan fungsi mengubah kecepatan dan tenaga putar. Sistem ini akan bekerja memindahkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke diferensial. Nah, walaupun saat ini mobil otomatis lebih banyak diproduksi, tidak sedikit juga orang yang lebih memilih mobil dengan sistem transmisi manual. Transmisi ini sendiri merupakan komponen yang sangat penting bagi kendaraan. Ada beberapa macam fungsi dari sistem transmisi, yaitu yang pertama, untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling ke poros propeller. Nah, yang kedua itu ada fungsi untuk menciptakan momen yang dihasilkan mesin untuk menyesuaikan kebutuhan baik itu dari segi ban dan segi kondisi jalan. Yang ketiga ada membuat kendaraan dengan roda 4 atau lebih dapat berjalan mundur. Yang keempat ada memungkinkan kendaraan berada di posisi berhenti meskipun mesin masih menyala. Baik itu mobil manual maupun mobil otomatis itu memiliki transmisi yang berbeda. Nah, perbedaannya itu terletak pada bagaimana cara perpindahan gigi atau transmisi yang dilakukan. Pada mobil manual, perpindahan gigi itu harus dilakukan dengan manual menggunakan persneling atau gearbox. Nah, ada 3 jenis perpindahan transmisi pada mobil manual, yaitu sliding mesh, constant mesh, dan synchromess. Mobil otomatis memiliki perpindahan transmisi yang mudah karena mengandalkan gearbox. Selanjutnya yaitu ada komponen dari sistem transmisi, yaitu yang pertama ada main gear. Nah, komponen ini berada di mesin shaft yang memiliki peran tabiring,
Nah, jumlahnya itu sendiri menyesuaikan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh transmisi. Fungsi dari komponen ini tuh adalah untuk membuat tingkat kecepatan gear ratio dan counter gear sesuai. Yang kedua ada counter gear. Nah, counter gear ini tuh fungsinya untuk memindahkan putaran dari main drive gear atau input shaft ke main gear dan menciptakan gear ratio. Yang ketiga itu ada input shaft. Input shaft itu letaknya menjadi satu dengan main drive yang fungsinya adalah untuk memindahkan putaran dari clutch ke arah counter gear. Yang keempat ada main shaft. Nah, fungsi dari komponen main shaft itu adalah untuk output transmisi dan pemasangan main gear serta hubungan set komponen. Nah, komponen ini dapat berputar bebas bersama dengan input shaft karena dihubungkan dengan bearing. Selanjutnya yang kelima yaitu ada receive inlet gear shaft. Gear yang satu ini memiliki fungsi sebagai penghubung antara main reservoir gear dan counter gear. Nah, tujuannya itu agar putaran dari main reservoir gear dapat berlawanan dari input shaft. Yang keenam ada interlock system. Nah, komponen ini tuh berfungsi untuk mengunci transmisi agar hanya ada satu gear yang masuk sesuai dengan tingkat kecepatannya. Karena gear ratio dari masing-masing main gear berbeda. Selanjutnya ada cara sistem kerja dari transmisi. Nah, transmisi ini akan bekerja berdasarkan rasio dari roda gigi. Nah, pada saat mobil melewati area yang menanjak, maka perlu torsi yang besar supaya dapat menahan beban mobil. Kemudian yang terjadi itu adalah mobil akan mereduksi kecepatan putar melalui transmisi yang memanfaatkan daya yang sama. Nah, hal sebaliknya pun juga akan terjadi. Ketika mobil membutuhkan torsi yang rendah, maka kecepatan putaran akan ditingkatkan. Inilah cara kerjanya ketika mobil berada dalam perjalanan. Selanjutnya yaitu ada sistem pelumasan. Nah, pada dasarnya sistem pelumasan itu merupakan rangkaian atau sistem ketika pelumas akan ditampung, disaring, disedot, serta dialirkan menuju berbagai komponen mesin secara menyeluruh. Nah, sistem ini memanfaatkan media pelumasan berupa oli. Nah, oli dapat masuk ke berbagai celah kecil dalam mesin sehingga proses pelumasan dapat berjalan dengan optimal. Oli yang bisa memberikan lapisan pada bagian celah mesin disebut dengan oil film. Ini adalah lapisan yang sangat kuat, sehingga dapat memberikan perlindungan dengan baik pada mesin, serta sulit untuk dilepaskan. Selanjutnya yaitu ada komponen sistem pelumasan. Yang pertama ada pompa oli. Pompa oli ini yang fungsinya untuk menghisap oli, kemudian menyalurkan pada mesin. Kinerja dari komponen ini tuh dapat bergantung pada putaran mesin, sehingga dipengaruhi oleh komponen timing belt, camshaft, dan crankshaft. Nah, oli tersebut itu nantinya akan dibuang dengan melintasi saluran yang berada di bagian ujung pompa. Tujuannya yang ini untuk memberikan pelumas ke seluruh bagian dari mesin yang terbuka. Yang kedua ada bak oli. Bak oli ini memiliki fungsi untuk menjadi wadah penampungan oli. Dengan adanya komponen ini maka cadangan oli dapat disimpan dengan baik, supaya nantinya dapat dipakai untuk melumasi mesin kendaraan. Yang ketiga ada filter oli. Nah, komponen itu berperan untuk menjadi penyaring oli. Jadi, oli itu akan terbebas dari berbagai jenis kotoran seperti kerak. Dengan begitu, oli tidak akan cepat kotor. Nah, oli yang sudah mengalami kontaminasi dan kotoran itu tidak akan bisa menjalankan kinerjanya dengan optimal. Oli yang kotor juga dapat menyebabkan terjadinya gesekan atau goresan pada celah mesin. Jadi, tidak boleh ada partikel kecil atau sejenis kotoran pun yang ada pada oli mesin. Selanjutnya ada switch oli. Nah, komponen switch oli ini yang memiliki fungsi untuk mengetahui kinerja pompa oli. Ini merupakan sensor yang dapat memberitahu apakah tekanan oli itu sudah cukup atau belum untuk mendukung proses pelumasan mesin. Nah, selanjutnya ada oil gallery. Nah, oil gallery itu berbentuk lubang di bagian blok mesin. Fungsinya itu untuk menjadi jalan bagi oli pada mesin. Selanjutnya ada oil jet. Oil jet itu berfungsi untuk menyemburkan pelumas atau oli ke bagian batang penggerak. Posisi dari komponen itu yakni di bagian bawah dari silinder mesin.
Yang selanjutnya ada PFC atau Positive Crankcase Ventilation Valve. Nah, komponen itu berbentuk saluran untuk ventilasi udara. Posisinya terletak di ruang engkol mesin. Tugas dari komponen itu yakni untuk mengeluarkan udara atau gas yang telah terkontaminasi dengan zat lain, misalnya kotoran. Dalam rangkaian pelumas, PFC valve berperan penting dalam pembuangan gas hasil pembakaran mesin. Selanjutnya yaitu ada strainer. Nah, strainer ini memiliki fungsi untuk membantu kinerja filter oli supaya lebih maksimal. Strainer ini juga akan menyaring berbagai macam kotoran yang memiliki ukuran sangat kecil. Nah, kotoran dengan diameter hingga 1 mili pun dapat disaring dengan baik oleh komponen ini. Selanjutnya ada pressure valve. Nah, pressure valve itu atau katup tekanan. Fungsi ini yaitu untuk mengatur tekanan pada pelumas, khususnya ketika mesin sedang bergerak dalam berputaran yang cukup tinggi. Nah, kondisi tersebut itu maka volume oli pun mengalami peningkatan. Pada saluran oli mempunyai batas untuk penampungnya. Jadi, dibutuhkan pengaturan untuk tekanan oli supaya tetap stabil. Selanjutnya ada cara sistem kerja pelumasan. Yang pertama itu ada sistem bekerja saat mesin dihidupkan. Nah, sistem ini dapat memulai kinerjanya ketika mesin sudah dihidupkan. Pada kondisi mesin yang masih mati, maka oli atau pelumas akan tertampung di dalam bak oli. Nah, dalam kondisi ini pompa oli juga masih menyimpan pasukan pelumas. Asalnya itu dari bagian engkol mesin. Lalu, ketika sudah dihidupkan mesinnya, maka poros engkol akan mulai bekerja dengan pemutaran pompa oli. Selanjutnya ada proses penyedotan. Jika pompa oli sudah berputar, maka akan menyebabkan proses penyedotan. Proses ini terjadi pada bagian inlet hose oil pump. Nah, melalui inlet valve, pelumas akan masuk ke dalam pompa oli. Dan begitu akan terjadi pompa di sisi lainnya, akan memberikan tekanan pada pelumas. Selanjutnya ada pelumas mengalir. Nah, tekanan yang dibahas sebelumnya itu akan membuat pelumas dapat mengalir menuju filler dengan melalui jalur oli. Nah, sesuai dengan fungsi filter yang sudah dijelaskan itu, oli pun akan disaring supaya bebas dari berbagai kotoran, partikel kecil, dan kerak yang dapat mengganggu proses pelumasan. Selanjutnya itu, pelumas akan melalui komponen oil feed untuk dapat disalurkan ke bagian oli, serta bagian atas dari mesin kendaraan. Ketika telah berada di permukaan mesin, maka pelumas akan melakukan tugasnya secara otomatis. Bagian poros cam dan rocker arm akan dilunasi dengan proses ini. Lalu oli akan kembali ke bagian bak oli dengan melalui saluran oli. Selanjutnya yaitu ada mengeluarkan oli dari bagian oil jet. Selanjutnya terjadi pula proses ketika oli jet mengeluarkan oli. Caranya dengan disemprotkan. Nah, dalam proses ini fungsi oli ini akan memasi komponen piston dan connecting rod. Selanjutnya yaitu ada dibantu dengan wake balance. Nah, tugas dari komponen itu untuk menyebarkan oli ke seluruh bagian mesin dengan cara mengobrak-ngabrik oli. Nah, itulah penjelasan tentang sistem penting dalam kendaraan. Nah, tanpa adanya sistem itu, maka mesin yang bekerja dapat mengalami berbagai kerusakan akibat gesekan. Itu juga akan sangat berbahaya bagi mesin dan keselamatan dari penggunaan kendaraan. Selanjutnya itu ada fungsi dari sistem pelumasan. Sistem pelumasan itu memiliki banyak fungsi, diantaranya untuk mengurangi pergesekan antara bagian-bagian mesin yang bergerak seperti piston, poros engkol, dan bearing. Nah, dengan mengurangi gesekan ini, pelumas membantu memperpanjang usia pakai komponen mesin. Selanjutnya itu untuk mencegah terjadinya kehausan pada mesin. Nah, ada juga untuk sebagai pendinginan. Nah, pembakaran menghasilkan panas yang dapat membuat suku cadang masih cepat aus. Selanjutnya untuk segel. Nah, oli mesin membentuk lapisan antara piston dan silinder untuk mencegah kebocoran udara terkompresi. Ini juga berfungsi sebagai pembersih. Oli mesin membersihkan kotoran yang mengendap di bagian-bagian mesin. Selanjutnya sistem pelumasan juga untuk menyerap tekanan mesin. Nah, oli mesin menyerap dan mengurangi tekanan pada bagian yang dilumasi.